Di sini saya ingin menjelaskan pengertian sistem pencernaan. Pencernaan adalah pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh sel tubuh kita. Organ gastrointestinal, saluran pencernaan membentang dari mulut ke anus. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan satu tabung memanjang dari mulut ke anus dan organ aksesoris yang terhubung, terutama kelenjar yang terletak di luar saluran pencernaan yang sekresikan cairan di dalamnya. Lanjut, di sini ada fungsi sistem pencernaan. Fungsi yang utama adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektronik bagi tubuh dari nutrisi zat-zat makanan yang dicernakan oleh saluran pencernaan untuk kemudian diserap proses mencerna dan menyerap makanan dan air dan elektrolit dilakukan secara mekanik maupun kimia oleh saluran pencernaan yang bermula dari mulut sampai ke anus. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia dan meliputi proses-proses berikut ini: IGST, pemotongan penggilingan, proses diastasis, IGST, aksesoris, digestis atau defeksi. Sistem pencernaan manusia. Saluran pencernaan manusia itu ada 8. 1 mulut, 2 faring, 3 esofagus atau kerongkongan, 4 lambung, 5 usus halus, 6 usus besar, 7 rektum, 8 anus. 1. Mulut. Pengertian mulut adalah tempat pertama makanan masuk ke dalam tubuh dan juga merupakan awal dari pencernaan tersebut dimulai. Selain itu, mulut juga merupakan awal mula dari proses pencernaan makanan. Struktur: bibir, lidah, gigi, langit-langit, gusi, kelenjar ludah. Fungsi mulut adalah sebagai tempat masuk makanan serta udara. Kedua, faring. Pengertian faring adalah tabung muskular yang melekat pada dasar tengkorak di atas dan terhubung dengan esofagus di bagian bawah. Bagiannya nasofaring, orofaring, laryngofaring. Fungsi dari faring ialah untuk mentransfer makanan dari mulut ke kerongkongan dan bisa juga untuk melembabkan dan udara sebelum bergerak ke dalam trakea. 3. Esofagus atau kerongkongan. Pengertian esofagus merupakan tabung muskular yang panjangnya sekitar 25 cm dan berdiameter 0, cm. Esofagus dimulai leher sebagai sambungan faring berjalan ke bawah leher dan toraks dan kemudian berlalu plus netral diafragma memasuki lambung. Bagiannya esofagus cervical, esofagus torakal, esofagus abdominal. Fungsinya esofagus berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. 4. Lambung. Pengertian: lambung merupakan rongga otot berongga yang besar. Letaknya di rongga perut atas sebelah kiri. Strukturnya: membran mukosa, lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan peritoneal. Fungsinya bertindak sebagai homper berisi makanan di dalam kantong dan mengeluarkan secara bertahap ke dalam usus. Meneruskan pencernaan makanan sampai pada tahap di mana makanan dicerna lebih lanjut di dalam usus. Menyekresi faktor intriksi yang dibutuhkan untuk absorpsi vitamin B. 5. Usus halus. Pengertian usus halus adalah bagian dari saluran cerna di antaranya lambung dan usus besar. Bagiannya duodenum, jejunum, ileum. Fungsinya usus halus mengakhiri proses pencernaan makanan yang dimulai di mulut dan di lambung. Proses diselenggarakan oleh enzim usus dari enzim prakeria serta dibantu empedu dalam hati. Usus halus secara selektif mengabrasi produk digesti. 6. Usus besar. Pengertian usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh organ perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari septum kantung yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke usus. Bagiannya sektum, kolon, rektum. Fungsi utama usus besar adalah
menyerap sisa cairan yang tercerna sempurna dari usus halus. Selain itu, organ ini juga menjadi tempat mengalirnya sisa pencernaan yang tak digunakan tubuh ke rektum untuk dibuang dalam bentuk feses. 7. Rektum. Pengertian rektum merupakan sebuah saluran yang berawal dari usus besar dan berakhir di anus. Fungsinya, rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. 8. Anus. Pengertian anus adalah bagian dari saluran pencernaan panjang anus adalah kira-kira 4 atau 5 cm. Anus memainkan peran penting untuk defekasi. Fungsinya ada 3. Untuk melakukan proses defekasi, mengatur keluarnya feses, menahan BAB di saat tertentu. Oke, sampai situ saja saya menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.